Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan apel dengan tema Idolamu Kiblatmu. Hal yang sangat mengaruhi kita adalah teman atau kelompok sebaya dan idola. Sudah jamak diketahui jika setiap orang pasti memiliki tokoh idola, bukan hanya pahlawan nasional, tokoh masyarakat, atau selebriti dalam negeri saja. Banyak figur publik dari mancanegara yang pasti juga kita jadikan sebagai idola. Bahkan saat ini banyak remaja yang mengidolakan artis Korea dan segala hal yang berbau Korea. Belum lagi pesatnya perkembangan dunia media online yang makin kencang yang menawarkan idola-idola baru dari ranah media sosial seperti selebgram atau vlogger dan blogger. Mereka para selebgram, vlogger maupun blogger adalah kaum muda yang populer dalam kancah media online. Mereka adalah generasi dalam era baru yang independen dan bergerak dalam dunia yang mereka sukai dan kuasai. Bukan cuma mengikuti tren, tetapi mampu menciptakan tren. Dan idola-idola baru ini tidak semua populer di mata orang tua, bahkan dikenal oleh mereka. Remaja menjadikan sosok idola karena menganggap bahwa idola mereka dapat mewakili apa yang selama ini menjadi keinginan, mimpi, bahkan idealisme mereka. Boyband atau girlband Korea saat ini menjadi sosok yang paling diidolakan remaja era sekarang. Apa yang melekat pada mereka dianggap sangat mewakili jiwa dan keinginan remaja. Tak heran jika remaja akhirnya menempatkan mereka sebagai idola dan panutan, dari mulai jenis musik hingga fashion dan gaya hidup. Kita bahkan rela selalu memantau aktivitas dan informasi tentang mereka. Lambat laun kita mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari mereka. Bagaimana tidak, kamar kita dipenuhi dengan foto-foto mereka. List MP3 juga dijejali dengan musik atau lagu-lagu mereka. Kabar yang kita akses pun berkutat soal mereka. Lambat laun kita akan terbawa dalam kebiasaan dan karakteristik mereka, mulai dari penampilan, sikap, gaya bicara, hingga pola pikir. Oleh karena itu, pintar-pintarlah dan berhati-hatilah menetapkan sosok idola. Jika sudah mengidolakan sosok tertentu, maka kita akan selalu berkiblat dengan sosok yang kita idolakan tersebut. Tentu tidak akan menjadi masalah jika sikap dan perilaku sosok yang kita idolakan menganut adat ketimuran dan gaya hidup seperti yang kita miliki. Bagaimana jika tidak? Gaya hidup yang terlalu bebas dan hedonis, apakah sesuai dengan budaya kita? Memilih sosok yang dapat dijadikan idola atau panutan sangat penting. Hal ini dapat menambah semangat kita dalam mencapai cita-cita. Berikut hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang idola agar dapat menginspirasi banyak orang. Pertama, mempunyai karakter yang baik, artinya memiliki sifat dan sikap baik sehingga kita mempunyai keinginan besar untuk menirunya. Yang kedua, sudah terbukti menginspirasi banyak orang. Idola yang baik adalah seorang yang telah sukses menginspirasi banyak orang menuju ke arah kebaikan. Jangan hanya mengidolakan seseorang hanya karena memiliki penampilan menyenangkan atau terkenal, karena tidak semua orang terkenal mampu menularkan virus kebaikan kepada halayak. Yang ketiga, mempunyai tujuan hidup yang mirip dengan kita. Jangan memilih idola dengan tujuan hidup yang berseberangan atau justru tidak jelas sama sekali. Misalnya, kita mempunyai keinginan untuk menjadi peneliti atau profesional, maka kita sangat membutuhkan sikap mental dengan daya juang yang tangguh serta sangat menghargai waktu. Jika tokoh idola kita seorang B.J. Habibie, maka kita tidak salah memilih beliau sebagai idola. Habibie dikenal sebagai sosok yang memiliki karakter baik, menginspirasi, dan dapat menjadi suri teladan bagi kaum muda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.